Selanjutnya yaitu sifat wahdaniyah, yaitu sifat yang keenam. Wahdaniyah artinya esa zatnya, esa sifatnya, esa fi'ilnya. Maka mustahil Allah itu berbilang zat, sifat dan fi'ilnya. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Maka sepatutnya lah bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk melihat dan meyakini bahwa setiap kejadian yang ada di alam itu semuanya merupakan fi'il atau perbuatan Allah semata. Ya, dikatakan wahdaniyah. Wahdaniyah ini artinya esa. Esa ini pengertian dalam bahasa satu, tunggal. Ya, ini pengertian dalam bahasa. Nah, seperti apa pengertian esa ini? Yang dikatakan esa itu adalah, jadi zat Allah Subhanahu wa taala itu dia meliputi seluruh sekalian alam. Ya, jadi zat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi semua alam, baik pun alam zahiriyah maupun alam batiniyah, baik pun alam jasad ini alam kabir ini yang kita lihat ini, maupun alam ruh, itu alam batin namanya, alam ruh, alam yang tidak kelihatan dengan mata zahir. Ya, jadi semuanya itu diliputi oleh zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu artinya esa. Jadi satunya itu luas, tidak ada batas. Besar enggak ada batasnya juga. Ya, kalau dia ada batas berarti besarlah batasnya daripada zat Tuhan. Kalau dia luas ada batasnya berarti luaslah batasnya daripada zatnya Tuhan. Ya, kalau besar dia ada batasnya, berarti besarlah batasnya daripada zatnya Tuhan. Nah, oleh sebab itu, esanya itu luas dia ada batas, ya, besar juga enggak ada batas. Ya, tidak ada batasnya. Nah, oleh sebab itu, jangan kita gambar-gambarkan. Ya, hanya kita yakini bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu dia maha besar. Ya, dia maha besar itu nggak ada batasnya. Ya, nah itu saya jelaskan ini, kalau dia ada batas berarti besarlah batasnya daripada zatnya Tuhan. Ya, contohnya seperti gedung ini. Gedung ini ada batasnya. Ya, ada batasnya. Di luar gedung ini, ya, berarti nggak ada lagi. Ya, seperti udara yang ada dalam gedung ini. Udara yang ada dalam gedung ini sebenarnya nggak ada batasnya. Jadi udara itu tidak bisa dibatasi oleh tembok. Ya, maka kita katakan ada batas itu kita lihat temboknya. Maka kita katakan ada batas. Ya, sebetulnya udara itu nggak ada batas. Sebelah tembok, dalam tembok ada udara. Ya, nah ini barang ciptaan namanya. Barang ciptaannya Tuhan. Apalagi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, udara yang di luar ini dengan udara yang ada dalam tubuh kita ini merupakan satu kesatuan, ya. Enggak terus dibatasi oleh tubuh kita ini. Tidak bisa. Ya, nah itulah perumpamaan, ya, tempat kita ambil satu perbandingan supaya kita bisa paham. Apalagi zatnya Tuhan. Ya. Di esanya zat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh sekalian alam. Esa zatnya. Kemudian esa sifatnya. Yang dimaksud esa sifatnya, satu sifatnya. Semua sifat-sifat yang ada pada makhluk itu merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala.
Ya, semua sifat-sifat yang ada pada makhluk itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat melihat, mendengar, ya berkata-kata, bergerak atau tenaga, power atau sifat hidup dan sebagainya. Jadi semua sifat-sifat itu sifatnya Allah, maka dikatakan satu sifatnya Tuhan. Seperti kita nih, ya kita melihat, manusia melihat, binatang melihat, malaikat, jin, setan melihat. Nah sifat-sifat penglihatan semua itu yang ada pada makhluk itu sifat penglihatannya Tuhan. Itu bukan sifat penglihatannya makhluk, bukan sifat penglihatan kita, itu sifat penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu juga sifat hidup, ya kita hidup, jin, setan hidup, malaikat hidup, tumbuh-tumbuhan hidup, binatang hidup, semua makhluk-makhluk yang mempunyai nyawa itu ada punya sifat hidup. Ya, nah sifat hidup yang ada pada makhluk itu sifat hidupnya Tuhan. Maka dikatakan esa satu sifat hidupnya Tuhan itu, yaitu menghidupkan makhluk. Nah, berarti kalau menghidupkan berarti semua makhluk itu mati. Hakikatnya mati. Nggak ada makhluk yang hidup. Semua makhluk itu mati. Karena disifati oleh sifat hidupnya zat Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk itu bisa hidup. Ya. Jadi yang hidup itu bukan makhluk. Makhluk itu dihidupkan. Ya. Nggak ada manusia hidup, tapi manusia itu semuanya dihidup. Artinya pada hakikatnya manusia itu mati. Kita hidup karena dihidupkan. Ya. Artinya sifat hidup yang ada pada diri kita itu hanya rahmat dari Allah. Selagi Allah menghidupkan kita, maka kita hidup. Kalau nanti kita tidak dihidupkan lagi, sifat hidupnya Allah itu diambil oleh Allah SWT, ya tidak dirahmati lagi kepada kita, maka kita mati. Yang dikubur itu jasadnya. Ya Allah. Kalau ruhnya nggak dikubur. Ya, maka kita mati. Ya, artinya kita di sini, kata-kata kita maksud saya di sini, kita itu meliputi jasad dan ruh. Ya, bukan hanya jasadnya saja yang mati, bukan. Ya, semua makhluk. Ya, makhluk yang zahir dan makhluk yang batin, ya, itu hakikatnya mati. Dia hidup karena dihidupkan. Karena dihidupkan. Ya. Inilah yang dikatakan ya esa sifatnya Allah Subhanahu wa taala, satu sifatnya. Ya, nyatanya ya saya melihat, para jemaah juga melihat. Sifat melihat yang ada di saya sama dengan sifat melihat yang ada di jamaah. Sama juga dengan sifat melihat yang ada di makhluk lain. Ya, mungkin sifat melihat yang ada di binatang, sifat melihat yang ada di para malaikat, sifat melihat yang ada di jin, syaitan, sama. Karena semuanya itu adalah sifat melihatnya Allah. Ya, ini yang dikatakan esa sifatnya. Satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian esa fi'ilnya, satu perbuatan Allah. Ya. Nah, jadi kita ini kalau kita bergerak karena digerakkan, ya karena digerakkan, ya yang menggerakkan kita Tuhan, itu sifat kudratnya, sifat kuasanya Allah.
Ya, di kita ini namanya power, kekuatan. Ya. Nah, jadi sifat kekuatan yang ada pada diri kita itu sifat kekuatan Tuhan. Nah, sehingga dengan sifat kekuatan itu kita bisa bergerak. Ya. Kita bisa bergerak karena digerakkan. Ya, saya kalau bergerak digerakkan Tuhan. Para jemaah kalau bergerak juga digerakkan Tuhan. Ini yang namanya fi'il. Fi'il ini, pekerjaan ini hubungannya dengan kehendak, keinginan, kemauan. Ya. Atau kalau di sifat 20 itu iradat namanya. Ya, iradat, kehendak. Ya. Kehendak yang ada di saya dengan kehendak yang ada di para jemaah, ya, itu menunjukkan kehendaknya Tuhan. Ya, itu kehendaknya Allah. Nah, makanya dikatakan, ya, esa fi'ilnya Allah, satu perbuatan Tuhan. Nah, ini yang dikatakan pengertian, ya, esa zatnya, esa sifatnya, esa fi'ilnya. Ya, oleh sebab itu, ya, kita harus yakini bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini, itulah nyatanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik pun perbuatan itu bagus menurut hukumnya, maupun perbuatan itu tidak bagus menurut hukumnya. Kesemuanya itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kita wajib kita imani di rukun iman yang ke-6 ini. Baik dan buruk itu kita yakini datang dari Allah. Wajib kita mengimani itu. Yang baik datang dari Tuhan, yang tidak baik juga datang dari Tuhan. Ya. Kalau yang baik zahir kepada dirinya manusia, maka beruntunglah manusia itu. Kalau yang tidak baik dizahirkan Allah, menurut hukumnya tidak baik dizahirkan Allah kepada manusia, maka rugilah manusia itu, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau yang baik zahir kepada dirinya manusia itu, maka manusia itu namanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itulah kita ini selalu takut kepada Allah, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dibimbing kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita mohon kepada Allah supaya kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan yang lurus. Ya, jalan yang bagus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang kita harapkan. Ya. Nah, sifat wahdaniyatnya Allah ini disifatkan kepada kita. Sifat wahdaniyatnya Allah yang disifatkan ke kita, esa zatnya bagi Allah, bagi kita satu nyawa kita. Ya, jadi pengertian satu nyawa kita ini, nyawa saya dengan nyawanya para jemaah ini merupakan satu kesatuan. Nyawa kita satu. Ya. Karena semua nyawanya yang bernyawa itu, ya, itu adalah rahasianya Tuhan. Rahasianya Allah, rahasianya Allah. Ya, satu dia. Ya, termasuk dengan nyawanya semua yang bernyawa. Ini juga merupakan satu kesatuan. Enggak terpisah-pisah.
hakikatnya satu. Kemudian esa sifatnya, ya, bagi Allah, bagi kita satu tubuh kita. Ini sifat, ya, tubuh kita satu. Kenapa kok dikatakan satu? Karena tubuh kita ini bahan bakunya satu. Enggak ada yang dibuat dari emas, tidak ada yang dibuat dari perak. Ya, jadi bahan baku penciptaan tubuh kita ini satu, sama. Ya, maka dikatakan satu sifatnya. Kemudian satu fiilnya, bagi zat, bagi Allah, satu pekerjaan kita, bagi kita, ya. Seperti saya melihat dengan mata, para jemaah melihat juga dengan mata, mendengar dengan telinga, berbicara dengan mulut, ya, berpikir dengan akal, berjalan dengan kaki, megang dengan tangan, ya. Sama pekerjaan kita satu. Nggak ada yang kalau berjalan dia menggunakan kepalanya, kalau dia ini megang bukan dengan tangan tapi menggunakan kaki, nggak ada. Sama gitu. Ya, kita sama satu. Ini yang pengertian esa zatnya, esa sifatnya, esa fiilnya. Ya. Esa zatnya bagi kita adalah satu ruh kita atau nyawa kita, satu sifatnya di kitanya, satu tubuh kita, satu fiilnya atau esa fiilnya bagi kita, satu pekerjaan kita. Ya, pekerjaan kita satu. Ya, melihat dengan mata, dengar dengan telinga, megang dengan tangan, berbicara dengan mulut, jalan dengan kaki, sama. Ya, inilah pengertian esa. Ya, pengertian esa. Ya. Nah, sifat esa ini bisa saya gambar, ambil satu perumpamaan. Kalau saya umpamakan ini laut, ya, ini laut. Yang dikatakan esa zatnya, ya, satu air laut itu. Air laut itu satu, enggak terpisah-pisah. Ya, yang dikatakan esa sifatnya. Ya, sifat air laut itu satu. Yang namanya sifat itu keadaannya itu, keadaan air laut itu, ya satu. Gak ada beda-beda. Ya, yang dikatakan esa fiilnya, satu perbuatannya. Kalau umpamanya ini saya katakan ombak, ini juga ombak dan lainnya ombak, ya. Tiap-tiap kita melihat ombak itu pasti perbuatannya laut. Itu pekerjaannya laut. Ya, pekerjaan laut. Itu ini yang dikatakan esa bagi Tuhan. Nah, sekarang kita, umpamanya ini gabus. Ya. Gabus ini masukkan ke laut. Umpamanya si gabus ini, inilah makhluk. Seumpama si gabus ini kita. Ya, seumpama manusia. Satu nyawa di kita. Ya. Kalau si gabus ini, satu ini, dia mempunyai sifat hidup. Yang menghidupkannya itu adalah laut itu sendiri. Ya.
Taruhlah kalau kita katakan air laut yang ada di dalam atau yang meliputi gabus ini, kita katakan itulah ruhnya si gabus. Ya, gabus 1, gabus 2, dan gabus 3. Kalau kita lihat, ya, lihat air yang meliputi gabus-gabus itu, karena itulah yang kita anggap menjadi nyawanya si gabus. Maka air yang ada di gabus 1, gabus 2, dan gabus 3 ini merupakan satu kesatuan. Dia tidak terpisah-pisah. Kita mengatakan terpisah itu karena kita melihat gabusnya. Ya, melihat gabusnya itu yang kita pandang. Maka kita anggap dia terpisah. Maka pada hakikatnya dia tidak terpisah. Ini yang dikatakan satu nyawa kita. Ya. Kemudian satu tubuh kita. Ya, satu tubuh kita pengertiannya, ya kalau dikatakan satu ya memang satu, memang kita lihat satu ya. Kalau mau di pengertian lain, ya artinya satu itu si jasadnya atau gabus 1, gabus 2, dan gabus 3 itu bahan baku penciptaannya satu, tidak berbeda-beda. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari unsur tanah, nggak ada bedanya, maka dikatakan satu. Ya, satu perbuatannya. Ya, kalau di kita, kalau gabus 1, gabus 2, gabus 3 bergerak, ya itu berarti berbuat. Yang menggerakkannya itu adalah laut. Yang menggerakkannya itu laut. Yang menggerakkannya. Atau ke kitanya nyawa, yang menggerakkan kita nyawa. Nah inilah yang kita umpamakan, ya, air yang terkandung di dalam gabus. Air yang terkandung di dalam gabus ini dia merupakan satu kesatuan, enggak pisah-pisah. Ya, ini dikatakan satu pekerjaan. Ya, inilah sifat esanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan esanya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh sekalian alam. Ya, yang dikatakan seluruh sekalian alam itu artinya semua benda-benda, semua makhluknya Tuhan yang terkandung di dalam laut ini, itulah makhluk namanya. Diliputi oleh laut itu sendiri. Ya, nah maka ya tentunya tidaklah mungkin akan besar benda-benda yang ada di dalam laut dengan lautnya. Ya, nah maka ya si laut inilah yang dikatakan dia maha besar, karena semua benda-benda yang ada di dalam laut itu dia berdiri pada laut. Ya, berdirinya pada laut. Ya, artinya dikandung oleh laut. Tapi kalau kita perhatikan si gabusnya, ya jangan memperhatikan lautnya, tapi perhatikan gabusnya. Seolah-olah ya laut itu dikandung oleh gabus. Ya, seolah-olah si air laut itu dikandung oleh gabus kalau diperhatikan gabusnya. Tapi kalau kita jangan perhatikan gabusnya, tetapi pandang laut itu secara keseluruhan, bukanlah si gabus itu yang mengandung air laut, tetapi si gabus itu yang dikandung oleh laut. Ya, nah jadi seperti itulah kita ini. Ya, kita hidup di muka bumi ini. Ya, kemana saja si gabus itu menghadap, pasti dia menghadap laut. Ya, kemana saja si gabus itu menghadap, pasti menghadap laut. Jadi sama seperti kita. Jadi kita ini seperti ikan hidup di dalam laut. Kemana saja si ikan-ikan itu menghadapkan wajahnya, pasti menghadap ke laut. Kita juga begitu.
kemana saja kita menghadapkan wajah kita pasti menghadap ke Tuhan. Ya, jadi jangan diartikan Tuhan itu hanya ada sebelah barat. Karena kalau kita sholat kan menghadap sebelah barat sana, menghadap ke Ka'bah, itu kan ya. Jangan diartikan Tuhan itu terus di dalam Ka'bah itu. Kalau kita mengartikan seperti itu, apakah lagi kita nanti, andaikan kita pergi haji, terus kita menganggap si Ka'bah itu ada Tuhan di dalamnya itu, nah ini yang pekerjaan syirik itu. Ya, yang namanya Ka'bah itu kan buatan manusia, buatan manusia. Peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tapi tempat itu namanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah inilah perlunya kita mengerti tentang ilmu tauhid. Ya, nah makanya menurut syarat, hukum syarat, kalau kita mau sholat harus menghadapkan wajah kita di Ka'bah kalau kita berada di Masjidil Haram sana. Tapi kalau kita di luar dari Masjidil Haram atau kita di Indonesia ini, cukup kita menghadapkan wajah kita ke arah kiblat. Ke arah kiblat itu artinya arah Masjidil Haram, arahnya saja. Bukan harus dihadapkan ke Ka'bahnya. Ya, jadi menghadap ke arah Ka'bah. Ya. Jadi jangan sampai kita mengartikan ya Tuhan Ka'bah. Itulah sifat esanya Allah, itulah sifat maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meliputi seluruh sekalian alam. Kemana saja kita menghadapkan wajah kita, disitulah wajah Tuhan kita nyata. Ya, Tuhan tidak di atas, Tuhan tidak di bawah, Tuhan tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak ada di belakang, tidak di luar dan dia tidak di dalam. Karena dia meliputi seluruh sekalian alam. Kalau Tuhan ada di atas, tentu tidak ada di bawah. Berarti kecil dia. Kalau Tuhan ada di kanan, tentu tidak ada di kiri. Ya, kalau Tuhan ada di depan, tentu tidak ada di belakang. Kalau Tuhan ada di luar, tentu tidak ada di dalam. Ya, jadi Allah meliputi seluruh sekalian alam. Nah, itulah sifat esanya. Ya, karena dia meliputi seluruh sekalian alam.